Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi ke-7 tentang analisis korelasi dan asosiasi, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang analisis korelasi dan asosiasi yang bertujuan utama yaitu mengetahui ukuran kekuatan atau kekuatan hubungan antara dua variabel. Koefisiensi korelasi mengukur kekuatan hubungan tersebut linear. Misalnya, kita tertarik untuk mencari korelasi koefisien antara merokok dengan kanker paru-paru, antara nilai statistik dan matematika, antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi. Grafik hubungan antara nilai matematika dan fisika yang tertera di layar. Selain itu, kita juga bisa mendapat analisis korelasi di SPSS. Bisa dilihat di tabel. Dan selanjutnya yaitu koefisiensi korelasi rang Spearman dan Kendall-Tau. Adapun pengetahuannya yaitu pengetahuan hubungan antara dua variabel data yang berskala ordinal. Contoh penelitiannya yaitu seorang peneliti sosial ingin mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan persetujuan pendapat terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif tol pada September 2007. Dan selanjutnya, langkah-langkah SPSS. Yang pertama yaitu kita bisa buka file sumber data, lalu klik Analyze, masukkan kedua variabel dalam kolom variabel. Pilih Spearman, Row, atau Kendall-Tau. Dan yang terakhir, pilih One Tiled, kemudian klik OK. Dan akan muncul hasil output SPSS pada tabel yang bisa kita lihat di layar. Korelasi Pearson, yaitu untuk mengetahui hubungan asumsinya kedua variabel mengikuti distribusi normal. Adapun langkah-langkah untuk membuat SPSS, pertama yaitu buka file C, klik Analyze, masukkan kedua variabel dalam kolom variabel. Yang terakhir, pilih Person dan pilih One Tiled, dan akan muncul hasil output SPSS correlations. Besarnya hubungan antara tabel berikut. Selanjutnya yaitu koefisien kontingensi C, Kramers 4, yaitu mengetahui hubungan antara variabel data yang berskala nominal. Adapun contoh penelitiannya, kita bisa lihat di tabel. Lalu langkah-langkah SPSS, yang pertama yaitu buka file C, yang kedua klik Analyze, masukkan variabel pendidikan dalam kolom S. Terus selanjutnya masukkan variabel portal dalam kolom row. Dan terakhir, klik tombol statistik, pilih opsi chi-square dan V dan N Kramer V. Klik continue, kemudian klik OK. Lalu akan menghasilkan output SPSS. Kita bisa lihat di layar. Adapun keterangannya yaitu Kramer V lebih tepat
lebih tepat digunakan untuk tabel kontingensi lebih dari 2x2 dan statistik Pi lebih dianjurkan untuk tabel kontingensi 2x2. Selanjutnya pemateri kedua. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Measure of Agreement Cohen-Kappa. Measure of Agreement Cohen-Kappa digunakan untuk mengukur kesesuaian antara hasil evaluasi dua buah alat ukur ketika alat ukur tersebut digunakan untuk subjek yang sama. Langkah-langkah SPSS. Langkah yang dilakukan sama seperti korelasi Kramer. Buka file, setelah itu muncul hasil output. Selanjutnya, asosiasi eta. Asosiasi eta digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel data yang berskala nominal dan interval. Langkah-langkah SPSS. Langkah yang dilakukan sama seperti Kramer. Buka file, setelah itu muncul hasil output dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel tersebut, ini merupakan data mandiri mengenai analisis korelasi dan asosiasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan dari materi sebelumnya, yaitu analisis korelasi dan asosiasi. Yang pertama, Espermason. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara tinggi pendidikan dan persetujuan pendapatan terhadap keputusan pemerintah meningkatkan tarif nol pada September 2019 di dunia. Peneliti memiliki dugaan sementara terkait hubungan yang bersifat signifikan pada dua variabel tersebut. Hasil outputnya di bawah ini seperti yang tertera. Dapat jelaskan dilihat dari hasil output di atas. Dapat dilihat bahwa besarnya korelasi antara pendidikan dan pendapatan adalah 0,005 atau korelasi keledai atau dan 1000 atau korelasi Espermaro. Kedua korelasi di atas menghasilkan korelasi positif. Oleh karena nilai P atau value untuk kedua korelasi yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan positif yang signifikan terhadap tingkat pendidikan dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif nol. Yang kedua, person. Seorang guru
Seorang guru mengembangkan suatu tes wawancara numerik. Apa terdapat hubungan antara tes wawancara numerik dan tes tertulis yang diperoleh siswa sampai akhir semester? Hasil uji numerik antara lain kedua variabel tersebut, seperti yang tertera di bawah ini. Dari hasil di atas, berdasarkan hubungan antara tes wawancara dengan tes tertulis adalah 0,035, hubungan korelasi molar dan signifikan pada alfa 5%. Oleh karena itu nilai V atau value sebesar 0,416 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif terhadap nilai tes wawancara ketika seorang siswa akan masuk ke sekolah dengan nilai tes tertulis yang diperoleh siswa ketika proses masuk ke sekolah, atau terdapat kecenderungan bahwa siswa yang memiliki nilai tes wawancara baik ketika masuk sekolah. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang ketiga yaitu Kramers. Rumusan masalahnya, seorang siswa melakukan penelitian dan ingin mengetahui apakah terdapat antara jurusan dan organisasi di sekolah. Sebagai gambaran awal, diambil sampel 10 orang responden dan diminta keterangan tentang jurusan dan organisasi pada tahun belajar yang sedang berlangsung. Kita dapat lihat hasil output SPSS pada tabel di bawah ini. Ada organisasi jurusan cross tabulation, ada chi-square test, dan symmetric measures. Dari hasil di atas, karena nilai p-value Kramers P sebesar 0,916 lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan positif yang signifikan antara jurusan dan organisasi pada periode belajar tahun berjalan. Dapat dilihat pada cross tabulasi di atas bahwa pada organisasi dan jurusan memiliki total keseluruhan sebanyak 39 dan pada p-value pada chi-square test adalah 39. Selanjutnya yang keempat yaitu kappa. Rumusan masalahnya yaitu terdapat 3 perusahaan yaitu X, Y, Z, di mana perusahaan X bergerak di bidang teknologi, kemudian perusahaan Y bergerak di bidang kuliner, dan perusahaan Y bergerak di bidang kecantikan. Dalam beberapa bulan terakhir, 3 perusahaan ini mendapat kritik mengenai produk-produk yang mereka jual. Dengan hasil output SPSS yang telah dimasukkan menggunakan data mandiri, menghasilkan pada case processing summary, kita dapat lihat pada tabel hasil output SPSS-nya. Mulai dari perusahaan X standar, Y standar, dan Z standar. Pada cross-tab symmetric measures, kita dapat lihat pada 3 perusahaan di mana besarnya asosiasi antara standar dengan perusahaan X adalah 0,049. Kemudian standar dengan perusahaan Y
adalah 0,273 dan besarnya standar dengan perusahaan Z adalah 0,016. Perusahaan yang paling baik dapat dilihat dengan nilai asosiasi yang tinggi dan hasil analisis cross tabulasi. Dari tabel cross tabulasi pada perusahaan X, Y sebenarnya memiliki peluang yang sama dalam memperbaiki kondisinya di depan masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, ETA. Seorang guru kesiswaan ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antara jurusan yang diminati oleh siswa. Diambil 10 orang siswa sebagai sampel dan setiap siswa wajib menyebutkan jurusan yang paling difavoritkan. Dimasukkan data, kemudian hasil output SPSS-nya menunjukkan skor jurusan. Cross tabulation kita dapat lihat di layar, mulai dari jurusan manajemen, akuntansi, dan ekonomi. Directional measures kita lihat value-nya, nominal by interval-nya. Berdasarkan dari tabel directional measures, terdapat hubungan positif antara jurusan yang dipilih oleh siswa dengan skor tes verbal, yaitu sebesar 0,312. Inilah hasil output dari 5 bagian dalam analisis korelasi dan asosiasi yang kami kerja sesuai dengan data mandiri yang dikerja. Saya akhiri materi ke-7. Terima kasih.